Dek, Dek, kita kok ada tadi motor ya? Iya kan? Ada kan? Uploadnya tadi nggak ada. Yang mutar yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang kami hormati Ibu Kabid Pembinaan Kebudayaan, Ibu ini orang tua kita ya, Ibu Maria Usman, Bapak Ibu fungsional tertentu di Dinas Pendidikan, Ibu Kepala SMP Negeri 1 Banda Aceh, serta tim sanggar tari kita Gendra dan guru-guru kami yang kami banggakan. Hari ini ada 3 kegiatan guru-guru yang alhamdulillah 2 sudah saya ikuti, tinggal 1 lagi nanti di Rekombit. Tadi yang pertama guru-guru kita yang dari SMP berangkat ke Takengon dalam rangka cinta rupiah. Saya katakan kalau rupiah nggak perlu cinta, memang udah cinta gitu. Ada nggak cinta rupiah? Nggak ada. Suami aja kalah ya kan? Jujur, kalau dinampakkan uang dengan suami pilih apa? Hah? Pilih suami karena pikir panjang, pilih yang uang karena pikir sekali terus lah kayak gitu ya. Tapi kedua-duanya menggoda. Ya, ada guru-guru kita, guru bahasa Indonesia berangkat ke Jakarta, ke Takengon dalam rangka cinta rupiah untuk memberi pemahaman tentang uang yang masuk ke dalam kurikulum. Karena kurikulum kita akan di PCP nanti 2 kegiatan masalah cinta rupiah dan P4GN atau bahaya narkoba, dan juga nanti akan kita masukkan tentang bullying dan kekerasan seksual. Ini adalah hal-hal yang memang saat sekarang ini menjadi prioritas kita di dalam pendidikan Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh ada 2 hal yang sedang kita kejar tahun 2025. Mudah-mudahan nanti pada bulan 4 2026 sudah keluar nilainya. 2026 masih fokus kita. Yang pertama tentang kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran menjadi prioritas kita. Yang kedua iklim keamanan sekolah. Prioritas pelajaran apa? Prioritas pembelajaran ya inilah dia. Bagaimana guru-guru kita menjadi guru-guru yang menjadi inspirasi bagi siswa-siswi kita. Bapak Ibu, kalau saat sekarang pendidikan sekarang ini yang begitu cepat terjadi perubahan, terjadi inovasi, kalau tidak waspada kita, suatu saat guru nggak dibutuhkan lagi. Saya nggak Bapak Ibu? Percaya. 2 hari kemarin kita sudah pakai papan digital, papan interaktif digital, atau smartboard yang diberikan oleh Kementerian, ada yang diberikan oleh Presiden, dan kita ketahuan aja alhamdulillah yang pertama diberikan. Smartboard itu kalau kita bisa pakai, semua ada di sana, nggak perlu guru kita. Pakai AI, semua ada. Cuma jangan dipakai AI seperti kemarin itu. Mohon maaf ini lucu-lucu aja. Ada guru-guru yang janda tanya di mana jodoh saya. Dijawab oleh AI, jodoh itu di Pasar Aceh lantai 2. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau hanya ilmu pengetahuan
Anak-anak sekarang jauh lebih cepat mencarinya. Apa yang nggak bisa di sana? Maka kalau ini tidak kita sikapi, suatu saat orang itu nggak butuh lagi kita. Kalau ini yang terjadi maka bahaya. Kenapa? Nilai-nilai karakter tidak didapatkan oleh anak di dalam sana. Maka kita lihatlah perkembangan anak sekarang. Duduk di warung kopi, penuh semua warung kopi itu, tapi satu orang bukan bicara, diam dia semua. Kenapa? Asik dengan dunianya sendiri. Yang main game, main cheat, main cap-cap, gitu kan. Tidak ada pengapopen. Itu perkembangan anak-anak sekarang. Maka kualitas pembelajaran di Kota Banaken, bagaimana guru-guru ini kita berdayakan untuk bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak yang tidak didapatkan di robot-robot itu. Caranya bagaimana? Ini guru-guru seni cukup nih. Walaupun tadi kita lihat ada juga guru-guru seni yang malu-malu. Ada nggak? Saya pikir guru seni nggak malu-malu dia. Kalau kita suruh nyanyi, kalau kita suruh nari, tidak. Nggak ada macam. Bukan malu mungkin dibilang sama ibu ini bukan malu katanya. Kenapa tuh Kak? Berat kali udah karena nggak sekali digoyang. Oh gitu. Guru-guru seni harus menjadi contoh lah ya. Baik dari segi berpakaian, dari segi tampilan, dari segi apapun. Namanya juga seni ya kan? Kalau nggak ada tampilan, nggak ada gaya itu bukan guru seni namanya. Seniwen itu berarti. Lagi ya Pak Ibu ya, saya memberi apresiasi kepada guru-guru saya hari ini yang sudah melakukan kegiatan ini. Dan ini jangan hanya cukup di sini aja. Ini ada juga beberapa guru saya paling malas dengarnya. Pak, kami 2 hari lagi udah pensiun. Ini paling nggak suka saya. Seolah-olah udah tua kali. Bapak Ibu tahu saya berapa udah umurnya? Saya 57 udah umurnya. Kayaknya lebih tua saya. Saya 2 tahun lagi udah pensiun ya. Tapi saya nggak mau. Bukan kita ini ya. Bukan kita mengingkari umur. Beda ya. Tapi nikmati, syukuri yang telah diberikan oleh Allah bahwa kita sehat nanti. Itu bahasanya. Ini kan tanah panjang, saya udah ini. Itu yang nggak mau saya. Gitu. Ini kan kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa kita masih alhamdulillah diberi kesempatan kesehatan. Maka kita syukuri, jangan kita bilang ini itu mengeluh namanya itu. Sama seperti saya katakan tadi dengan sopir, saya hari ini ada 4 sekolah yang bisa bikin. Dari 4 sekolah itu semua kepala sekolah mengeluh. Nah ada satu pun yang saya datangi itu, padahal saya datang ke sekolah itu saya udah sakit kepala di kantor. Begitu saya datang ke sekolah, saya datang sekolah pertama, Pak kami bilang guru gini kita nangis lagi, aduh macam. Saya datang ke sekolah yang kedua, Pak kayak mana nih Pak? Mulai SMP, DPP nggak ada lagi, ini kayak mana nih uang nggak cukup, ini gitu Itu namanya tidak mensyukuri nikmat Tuhan, tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Maka oleh sebab itu saya hari ini kepada guru-guru seni kita, syukurilah nikmat Tuhan. Dan sebaik-baik guru dan manusia adalah yang bermanfaat bagi anak didiknya dan bagi orang lain. Jangan sampai ibu setelah menerima ini selesai masalahnya. Ngerti? Ini berapa orang sekolah? Berapa sekolah nih? 50 sekolah ya? Saya coba sekali-sekali nanti mengecek ke sekolah ada nggak minimal mengimplementasikan atau memberi atau mau mengajarkan anak-anak didik kita. Minimal untuk sekolah kita sendiri. Kalau tidak bisa kita memberi informasi kepada sekolah-sekolah lain. Kenapa? Karena beban ini tambah berat kita Bu.
Tari Ranu Lampuan sudah ditetapkan sebagai WBCB Kota Banda Aceh. Sekarang kalau ditanya sama orang gimana Tari Ranu Lampuan itu, kita nggak bisa jawab sendiri ya itu. Apa juga punya Banda Aceh? Kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau kita sudah katakan bahwa ini Kota Banda Aceh punya, maka bentuknya bagaimana? Maka Bapak Ibu, kemarin ada ini ya, ada tes baca Quran anak-anak SMA masuk ke perguruan tinggi. Katanya sekian persen anak Kota Banda Aceh tidak bisa baca Quran. Yang disalahkan bukan SMA-nya masuk ke ini, ke perguruan tinggi yang disalahkan. Yang disalahkan adalah anak-anak sekolah SD di Kota Banda Aceh. Atau anak-anak SMP Kota Banda Aceh. Itu yang disalahkan. Takut saya berpikir kalau kakak-kakak kita di universitas atau di SMA tidak bisa tarian Ranu Lampuan, maka yang disalahkan adalah juga sama nanti SD dan SMP. Maka ini menjadi hal yang tanggung jawab besar bagi kita. Saya berharap ibu-ibu semua menjadi pionir nanti untuk menggantikan senior kita, metro kita, ya, Ibu Maria. Beliau jangan lagi pikir inilah, biar dia santai beliau, ya, biar santai duduk melihat, menikmati hasil karyanya. Maka kita menjadi tanggung jawabnya. Dan seperti itu. Saya berbicara selaku kepala dinas dan juga selaku pemerhati seni. Saya berharap kepada guru-guru saya bukan hanya tari Ranu Lampuan yang bisa dipahami, tapi juga tarian-tarian lain. Saya tidak mau seperti kawan saya. Kawan saya itu ada satu orang kawan saya. Dia itu olahraga, tapi begitu kita tanya olahraga, dia apapun tidak tahu dia olahraga. Sudah tidak tahu main, teori pun tidak tahu juga.